kita semua. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Lahat, yang saya hormati para Bapak Wakil Kepala SMK Negeri 1 Lahat, dan teman-teman seperjuangan, rekan guru, wali kelas, kaprok yang saya hormati dan saya sayangi. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih punya kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang sangat megah ini, di ruang meeting room SMK Negeri 1 Lahat, guna mengikuti paparan saya berbagi praktik baik dalam budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya hanya berbagi, bukan bermaksud menggurui. Ya, kita sama-sama di sini belajar, karena saya hanya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 yang saya ikuti. Perkenalkan dulu, nama saya Willy Apriani SPD dari SMK Negeri 1 Lahat, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan modul 1.2. Pada kesempatan ini saya akan membagikan apa yang kami pelajari tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya budaya positif di sekolah ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Ya. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan, tetapi ya, bagaimana cara melakukannya? Nah, itu yang belum kita laksanakan semaksimal mungkin. Karena kan budaya positif ini ditumbuh kembangkan di sekolah, ya, dengan cara tumbuh di hati anak-anak kita, di hati warga sekolah kita, ya, tanpa paksaan. Itu kehendak dari pendidikan di Indonesia. Sedangkan barangkali kalau di sekolah kita, ya, ini tumbuh dan berkembang dengan sedikit memaksa, ya, sedikit memaksa anak-anak kita untuk melaksanakan budaya positif itu. Nah, itulah yang akan kita bahas, ya, akan saya bagikan kepada teman-teman apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan selama lebih kurang 2 bulan ini. Bapak Ibu sekalian, di sini kita sebagai guru, kita punya tanggung jawab, ya, bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif, ya, di sekolah kita. Baik itu warga sekolah, murid, ya, pokoknya seluruh warga sekolah itu harus punya budaya positif, ya, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu seluruh tingkah laku yang ada di sekolah, yang di sekolah kita ini. Misalnya budaya positif tentang membersihkan sampah, itu termasuk budaya positif. Atau datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, itu juga budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita, ya, dengan tidak dipaksakan, tidak memaksakan kepada murid-murid kita atau kepada warga sekolah kita, tapi itu datang dari kita, dari dalam mereka masing-masing, bukan dari luar. Nah, seperti yang diharapkan oleh menteri kita,
dengan diadakannya pendidikan guru penggerak ini. Diharapkan nanti ya, kalau sekarang ini guru penggerak ini baru dimulai, dilihat saja baru angkatan kedua ya, angkatan kedua yang pertama, kemudian angkatan ketujuh baru 2 angkatan. Yang ketujuh juga saya juga belum selesai. Jadi diharapkan nanti pada suatu saat nanti di Kabupaten Lahat ini akan tumbuh dan berkembang yang budaya positif itu tanpa paksaan, seperti itu. Nah, kemudian kita kenal dulu masalah budaya positif yang lainnya ya. Nah, motivasi, kita kenal dulu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Anak-anak ya, kita tekankan ke anak-anak. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita atau murid-murid kita itu melakukan sesuatu yang baik, dia takut dengan hukuman ya, dia menghindari hukuman. Misalnya dia membuat PR, dia hanya membuat PR supaya dia tidak dihukum oleh gurunya, seperti itu ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ya, kalau seandainya dia tidak buat PR, maka kita tegur. Kenapa kamu tidak buat PR? Jadi anak-anak itu merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman dalam belajar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang sering dilakukan oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kita ya. Dia pengennya imbalan. Misalnya kalau seandainya kamu buat PR terus, buat tugas terus, maka nilai kamu akan lewat dari KKM, itu imbalan. Ataupun misalnya kan, kalau seandainya kamu dapat juara 1 di kelas misalnya, nanti ibu akan buat hadiah. Itu dia mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang sekarang yang kita lakukan di sekolah atau di kelas ya. Saya juga sering di kelas itu, kalau kamu bikin PR atau buat tugas lengkap, atau kamu datang selama 6 bulan 1 semester tidak ada apa, maka nilai kamu pasti, ibu pastikan nilai kamu lewat KKM. Pasti itu ya, pasti saya berikan nilai misalnya 78 misalnya. Nah, itu mereka semangat karena ada imbalan tadi. Nah, kalau seandainya kita tidak mengadakan itu, mereka ya anteng-anteng saja seperti itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian lagi inilah yang diharapkan siswa kita menjadi seperti ini ya, untuk menjadi orang yang mereka ingin menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harus tanamkan kepada murid-murid kita ya. Jadi mereka memang sadar akan dirinya, sadar akan belajarnya ya, sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungan dirinya, misalnya di kelas ya, dia harus sadar seperti itu. Nah, anak yang kita harapkan adalah anak seperti ini. Kadang-kadang saya juga bertanya ya, dalam saya misalnya mengikuti Zoom atau apa di Google itu, apa bisa sekolah saya seperti itu ya, seperti harapan-harapan yang ada di materi-materi guru penggerak itu. Nah, ya tadi Bapak Ibu ya, bukan sekarang ya, bukan sekarang yang diharapkan itu, nantinya setelah guru-guru ini menjadi seluruhnya guru penggerak. Alangkah bahagianya sekolah kita yang mereka bergerak bersama-sama seperti itu ya. Mulai dari TK, sekarang ini kan mulai dari TK, SD, SMP. Kalau kita SMA dan SMK ini itu sudah luar biasa ya, sangat luar biasa nantinya ya. Kita cuma menghaluskan saja. Kalau sudah dari TK sudah ditanamkan
menanamkan bahwa anak itu menghargai dirinya sendiri, ya, dia punya nilai-nilai sendiri, ya. Kemudian yang SD sudah ada juga SMP, maka kita SMA ini sudah sangat luar biasa gitu. Nah, kemudian lagi kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru ini ada 5 titik kontrol, ya. Sebelum saya ke budaya positif nanti, ya, kita kenali dulu siswa tadi, kemudian 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Yang saya lakukan selama 23 tahun adalah itu. Saya sebagai guru adalah sebagai penghukum. Seperti apa itu Bapak Ibu? Ya, penghukum itu, ya, yang kita lakukan sekarang. Misalnya anak telat, push up kamu. Ya, misalnya silakan ambil sampah sekeliling, bisa sekeliling kelas ini, bisa se-meeting room ini, misalnya. Itu adalah penghukum. Atau misalnya push up 50 kali, itu adalah penghukum. Atau kalau sering saya lakukan, tulis 100 kali saya tidak akan terlambat, atau tulis 100 kali saya akan membuat PR, itu adalah penghukum. Tapi itu yang saya lakukan, ya. Mungkin Bapak Ibu juga lakukan sekarang ini. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu juga sering kita lakukan. Itu juga tidak baik. Seperti apa itu? Misalnya seperti ini. Ada anak yang melakukan misalnya sesuatu yang salah, maka kita panggil mereka, lalu kita bilang, seperti apa nak? Kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu tidak kasihan, ya, dengan orang tua kamu, seperti itu? Nah, mereka kan terus terngiang-ngiang. Apa tidak kasihan kamu? Orang tua kamu di dusun situ misalnya, kan? Mencari uang untuk kamu sekolah di sini, sedangkan kamu sekolahnya main-main saja. Jadi dia terpikir terus anak itu, ya, kasihan saya dengan orang tua. Akhirnya sudah saya berhenti saja daripada saya menjadi beban orang tua. Ya, pemantau itu juga kita lakukan sekarang ini, ya. Memantau misalnya kegiatan anak, ya. Misalnya kalau dia tidak dipantau, maka mereka tidak melakukan. Seperti yang sering sekarang di sekolah kita, ya, misalnya pada kegiatan pramukaan. Kalau tidak ada wali kelas yang memantau, mereka ogah-ogahan, seperti itu. Tapi ketika wali kelas sudah datang, mereka datang, misalnya seperti itu. Nah, itu dipantau. Dan kita sebagai pemantau, sebagai monitor, itu juga sebenarnya kurang baik, ya, karena mereka merasa terpaksa. Misalnya, kita sebagai seorang pemotivasi, ya, memotivasi murid-murid kita. Jadi kita memberikan contoh tauladan, menumbuh kembangkan disiplin mereka, ya, tidak memaksakan kehendak kita. Nah, itu sebagai manajer tadi, guru sebagai manajer. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif sekolah agar berjalan dengan baik? Yang paling pertama dan utama adalah membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu sangat dianjurkan ketika kita akan memulai pembelajaran di semester awal itu. Ya, membuat kesepakatan kelas. Apa yang siswa inginkan, apa yang kita inginkan, seperti itu. Kadang-kadang saya juga berpikir, tidak bisa seperti itu. Sekolah saya juga sering dengan mentor saya waktu Zoom misalnya, saya bilang tidak bisa Pak, karena sekolah saya itu sekolah SMK teknologi, ya, anak-anaknya luar biasa,
Nah, itulah tantangan kamu katanya kan. Tantangan kamu sebagai guru penggerak. Nah, seandainya yang sekolah kita ini banyak guru penggerak, mungkin sekolah kita akan sangat bagus. Ya, itu. Nah, jadi apa pembuatan kesepakatan kelas dulu? Apa yang mereka inginkan? Nah, itu sudah saya coba di kelas 10 TKJ 1. Ya, tapi perjalanannya mungkin hanya pada pelajaran matematika saja. Padahal saya pengennya seluruh guru menjalankan itu yang masuk di kelas itu kan. Masuk di kelas 10 TKJ 1 itu. Nah, tapi besar harapan saya. Nah, seperti ini cara saya membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak menjadi penghukum. Ya, karena kalau kita penghukum, misalnya kita adakan penghukuman, maka kita harus kembali ke kesepakatan kelas. Karena kalau hukuman dengan konsekuensi itu kan beda-beda tipis, ya. Tapi kalau hukuman itu dilaksanakan tidak dengan musyawarah dulu, benar Bapak Ibu ya? Kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi kita bicarakan dulu, baru kita laksanakan. Nah, itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Pada dasarnya itu sama saja, beda-beda tipis ya, hukuman dengan konsekuensi. Tapi konsekuensi itu kita bicarakan dulu. Kalau seandainya kamu telat, maka hukumannya ini. Kalau kamu melakukan ini, maka ini imbasnya. Nah, mereka kan sudah sadar. Seperti di 10 TKJ 1 itu, kalau mereka telat masuk, mereka harus mencari sampah kotak sampah itu. Nah, itu sudah konsekuensi mereka dengan saya. Jadi kalau mereka telat, mereka pasti sudah memegang kotak sampah, karena itu sudah perjanjian saya dengan mereka. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, ini proses dari pembuatan kesepakatan kelas di 10 TKJ 1 ya, yang sudah saya laksanakan beberapa bulan yang lalu. Kemudian hasilnya ada hasil. Nah, ini hasilnya. Ini hasil kesepakatan kelas ini harus ditempel di depan kelas dan ditandatangani oleh wali kelas dan ketua kelas. Itu proses pembuatannya. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kesepakatan kelas. Kami ambil beberapa saja ya, yang mereka tempel yang warna-warni itu. Ya, kami ambil beberapa, kemudian dimusyawarahkan dengan wali kelasnya apa kira-kira yang akan diambil di kelas ini. Maka dapatlah seperti itu. Harus ditempel di kelas supaya kalau seandainya anak itu melakukan kesalahan, kita tidak serta-merta menghukum mereka. Ya, seandainya mereka melanggar budaya positif di sekolah kita ini. Ya, budaya positif di sekolah itu kita tentukan nantinya, ya. Tapi kalau di sini sudah dilakukan semuanya sudah budaya positif di SMK Negeri 1 Lahat ini. Tapi mungkin caranya saja masih ada yang belum berpihak kepada murid tadi. Karena kan pembelajaran ini, kata pendidikan ini, kata Ki Hajar Dewantara harus berpihak kepada murid, ya. Nah, ini guna kita membuat kesepakatan kelas tadi, ya, supaya kita tidak salah mengartikan, ya. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, ini cara menghukum siswa. Yang terbaik adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama, validasi tindakan kesalahan dulu. Kita tanya dulu anak itu, jangan langsung serta-merta dulu, kamu salah. Nah, itu yang kesalahan kita selama ini.
tua, apa konsekuensinya? Nah, mereka akan menjawab langsung kan, oh ini Bu, saya harus seperti ini. Nah, itu. Kemudian langsung kita menstabilisasikan identitas. Ya, kita ambil tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, ini ada ilustrasinya, ya, ilustrasi dari restitusi segitiga. Ini ilustrasinya saja Pak Joni ya. Saya mengambil siswa Semarang. Ya, ilustrasi. Itu menstabilkan identitas. Setelah itu kita validasi tindakan yang salahnya. Setelah itu kita tanyakan keyakinan kelas. Kemudian ada satu lagi. Siswanya makan kemudian membuang sampah sembarangan. Karena di sekolah itu banyak sekali ya. Di SMK Negeri 1 Lahat ini sudah dilakukan semuanya. Ya. Alhamdulillah sudah dilakukan semua budaya positif yang diharapkan. Ya, tapi kita tinggal menumbuh kembangkan supaya anak itu tidak merasa terpaksa, hanya itu saja. Ya, kalau seandainya mereka tidak pakai topi misalnya kan, nah bagaimana supaya anak-anak itu sadar bahwa topi itu adalah suatu kewajiban bagi mereka untuk memakainya di setiap upacara. Hanya menumbuh kembangkan saja. Kalau dipanggil kan, mungkin dengan nada yang lemah lembut kali ini, supaya kita anak itu tidak merasa dendam dengan kita. Setelah mereka mencurahkan apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas kepada mereka. Nah, itu validasi tindakan yang salah itu biar mereka menghukum diri mereka sendiri seperti itu. Ya, kalau mereka salah, biarkan apa yang pengen mereka lakukan. Jangan kita menentukan kesalahan. Nah, dengan kesepakatan kelas tadi, nah berarti kalau seandainya mereka membuang sampah seperti ini, ya, jadi mereka ketiga anak ini akan mengambil, memungut sampah
apa selama misalnya 1 minggu katanya. Biar mereka menyatakan sendiri. Jangan kita langsung kamu silakan ambil sampah selama 1 minggu. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, jadi mereka merasa tidak dendam, ya, tidak ada dendam dan merasa keberatan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, seperti itu. Testimoni siswanya ya. Nah, tujuan dari kasus tadi supaya mereka tidak merasa tidak tertekan saja, mereka tidak keberatan misalnya ya, melakukan hukuman oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah paparan saya. Jadi yang bisa kita simpulkan pada pertemuan kita pagi hari ini, bahwa kita harus menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah secara bersama-sama. Karena kalau saya sebagai calon guru penggerak tidak mungkin akan bisa melakukan tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena sangat pentingnya budaya positif ini untuk membentuk karakter anak kita sesuai dengan pendidikan profil pelajar Pancasila. Demikianlah paparan saya. Terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.